Halo sob, sahabat unik yang ada di rumah, di home base, homeschooling, hometown. Kembali lagi di edisi podcast mistis. Dan hari ini gue kedatangan bintang tamu dari Cibiru ya tepatnya. Ya. Soalnya ini juga lokasi kita syuting ada di Cibiru. Jadi bisa diperkenalin dulu buat Bung Satrio. Oke, semuanya. Kenalkan, nama saya Satrio. Jadi Gugus tugas di mana nih? pengalaman mistis saya tuh waktu dulu saya SMP pesantren ya, tahun 2000 berapa saya? Pesantren SMP, SMA, SMP berarti 2000 sabaraha 12 mungkin lah, 2011an. 14. Oh iya, harusnya lebih ya mundur ya. 2014. Terus gimana tuh cerita berarti pengalaman mistisnya ada di sekitaran di SMP di pesantren gitu. Ya. Sebenarnya mistis tuh bukan mistis yang ada wujudnya. Berwujud gitu. Bukan Cuma mistis yang sebenarnya. Perasaan gitu. Cuman ya lebih ke gitulah pokoknya mah ya, namanya pesantren gitu ya kan. Identiknya kan harusnya lebih nggak ada mistisnya gitu. Ya lebih Cuman ke, sih banyak sih teman-teman gue yang dulu juga di pesantren punya pengalaman gitu. jadi waktu itu tuh emang kakak kelas saya yang si telinganya tuh ya kayak bukan buduk ya, tapi kayak ya borok lah. aneh gitu ya. Iya borok, cuman aneh di boroknya teh. Nggak wajar. Diobatin, udah pakai salep, pakai ini ke berobat gitu ke dokter. Cuman kayak nggak sembuh kan, aneh gitu ya. Kayak bukan non medis gitu. Ya, nah waktu kebetulan si satpam pesantren tuh orangnya gimana ya, kayak bisa lah. Orang gitu. bisa lah. Ya gitu. orang bisa. Lebih ke kayak indigo gitu. Waktu itu terus konsultasi, terus pas ditanya emang langsung kayak muka kayak kan biasanya kalau sakit itu mah oh iya harus gini gitu. Orang Cuma kayak bisa, ini yang ngomongnya orang bisa tuh ke dokter. ya orang bisa, orang kan kalau dokter oh ini harus Dikasih salep, rutin, dikasih salep gitu. Ini mah kayak gitu gini. Ya, Gimana kayak, bisa dijelasin mungkin ke sobat-sobat? kayak lebih ke kalem gitu, nggak panik kayak harus oh ini harus pakai salep gini atau harus rajin dibersihin atau apa. Nah waktu ditanya ternyata emang katanya tuh dipegang. Oh, kepegang. kena sentuhan. Nah kena sentuhan. Ya tapi gue juga pernah dengerin nih teman gue yang kepegang sama makhluk halus gitu. Kalau nggak borok ya kayak pokoknya ya kayak gatel-gatel gitu lah. Kalau ini gimana kalau satunya? Ya, apa efeknya gitu? iya jadi gatel gitu, kayak gatel ketahan gitu. Kayak emang bener-bener gitu giningan sakitnya teh perih, terus emang gatel gitu. Dan udah dicoba, udah pakai salep gitu atau obat? Ya udah coba, cuman kan katanya tuh emang nggak sembuh. Nah si kebetulannya tuh si orang yang dipegangnya tuh emang dia juga punya keturunan yang bisa, jadi dia juga punya bebekalan lah gitu, Kayak sensitif sama dunia nah, lain gitu. Cuman ya dia tuh ngehnya emang bukan ngeh dari gaib, ngehnya emang penyakit. Itu kan emang pesantren biasa gitu ya. Iya pesantren biasa airnya ya yang kurang bagus. Emang bener
nggak semua, cuman apa Ya, si airnya tuh kadang pesantren tuh bikin ya gitulah cema. nggak cocok lah Kutu air. kutu air gitu. Terus gimana? Nah, dia tuh bisa kakak kelas saya dia tuh ya bisa terus teh waktu itu pernah saya bergadang berdua sama dia. Bergadang berdua dan malam itu posisi gak tahu antara jam 1 jam 2-an lah ya. Ya posisi jam-jamnya tahajud. Iya. Nah, kebetulan emang di kamar tuh kan lagi pada tidur ya, sepi gitu. Tah, si kan kobong ya disebutnya, kamar tuh kobong. Oh, kamar tuh di pesantren disebutnya kobong. Disebutnya kobong. Nah, di kobong tuh di depan kan ada pintu, di pintu, di atas pintu tuh ada ventilasi kaca. Iya. Nah, di ventilasi kaca itu kan di depannya tuh emang ada lampu. Tah, si lampu yang kobong tempat saya diem itu emang si lampunya emang rusak, mati. Berarti gelap di depan berarti. Emang mati gitu. Dan kebetulan saya kan duduk, jadi posisi kan kotak gini ya kamar. Iya. Sebelah sini tuh kaca belakang yang, jadi di sini ada kacanya tuh langsung ke sawah. Oh, langsung ke ya maksudnya langsung keluar gitu. Langsung ke sawah. Ke sawah. Kaca terus langsung ke sawah gitu. Sebelah sini pintu, sebelah, jadi gini, sebelah sini pintu, sebelah sini kaca. Bertolak belakang gitu. Nah, saya tuh duduk di sini di dekat kaca itu. Yang ke sawah gitu. Langsung ke sawah dan itu nggak ada hordeng. Jadi emang langsung ke sawah aja gitu. Sawah terus jalan tol gitu. Sawah jalan tol. Nah, di situ dia tuh inget cenah katanya bisa buat gimana ya, kayak tangan saya tuh diginiin, terus dia tuh pengen tahu gitu bahwa yang megang dia tuh, yang nyentuh dia tuh dari mana gitu. Cuman kan kalau dia sendiri nggak bisa ngendaliin gitu. Jadi cuman perantaranya saya, cuman dia yang ngendalinya. Nah gitu. Nah kan jadi kan kalau sendiri kan takutnya gimana gitu kan. Nah tangan saya tuh kayak dipegang gini, terus tangan Satrio ini dipegang gini. Dia tuh baca apa gitu, saya nggak tahu kita baca apa dia. Terus coba dikepalin tangannya tuh cenah, kepal tangan cenah. Terus saya diem lemesin saya tuh kayak jangan dirasa lah. Iya. Di situ emang tiba-tiba tangan saya bergerak sendiri. Dan itu emang bukan saya yang ngegerakin atau apa gitu, jadi bukan sugesti lah sebenarnya. Nggak bisa mengendalikan si tangan itu berarti posisi. Si tangan itu teh nggak tahu kenapa tiba-tiba ngarah ke sebelah sawah, ke jendela yang langsung ke sawah gitu. Iya. Dan ngarahnya tuh kan di tengah sawah tuh ada satu pohon yang emang pohon itu dari angkatan tahun berapa gitu ada, terus sampai besar, berarti pohon besar. Dan anehnya tuh pohonnya nggak besar-besar. Lebih ke biasanya kan lebih ke identik ke apa, beringin, bukan? Jadi nggak tahu pohon apa gitu ya, cuman nggak tahu kayaknya sekarang udah ditebang. Dan ya emang itu pohon udah berapa tahun gitu, cuman nggak besar-besar. Dan si tangan saya tuh kayak lebih mengarah ke pohon itu. Jadi kayak magnet gitu, pengen ke sana gitu. Dan di situ tuh kan emang diem lama, terus tiba-tiba muter Tangan tuh. Muternya tuh ngeliling sawah sampai ujung. Dan emang kan kelihatan, kalau dari jendela kelihatan aula sebelah sana. Aula ada kelihatan gitu gedungnya. Mengarah ke aula, pinggir aula kan ada masjid, mengarah ke masjid, terus muter aja gitu. Muter ke depan pintu. Berarti si tangan tuh muter begini? Ya, arahnya. muter gitu ke depan pintu. Dan itu emang posisi saya sadar gitu. Posisi saya sadar ke depan pintu. Terus kan si lampunya rusak ya, mati gitu, emang gak ada listriknya. Tiba-tiba nyala lampu itu ketika saya udah mengarah ke lampu, mengarah ke pintu itu. Pintu keluar kan di atasnya ada lampu gitu. Tiba-tiba rasain waktu itu sama Satria tuh
gimana tuh waktu si tangan mengarah ke pohon, ke arah aula masjid sampai ke terakhir kan ke pintu Ya. yang apakah takut atau bingung atau gimana gitu? Sebenarnya nggak takut sih ya, cuman kayak aneh gitu aja gitu, kayak bingung lah. Soalnya belum Kok pernah bisa juga gitu gitu ya, kok bisa gitu. Nah, ya pokoknya gitu, tiba-tiba cep cep lampunya teh emang nyalanya teh kicep-kicep 2 kali. Cep cep mati nyala gitu. gitu. Tah udah kicep-kicep gitu tuh. Langsung udah aja los tangan teh. Langsung bisa dikenalin lagi gitu. Los aja udah weh. Nggak tahu tah. Itu tuh nggak tahu kayaknya mah emang ngelilingin ini mungkin ya ngelilingin pesantren kayaknya mah si yang itunya si gaibnya itu. Jadi itu tuh waktu si tangan nggak bisa dikenali itu sama yang telinganya borok bukan? Ya jadi Beda lagi, itu beda orang. gimana? Yang suruh megang ini yang tangan yang Satrio bisa ke arah pohon, Ya arah aula. ya jadi dia tuh kayak gini dulu ke telinga. Gini dulu ke telinga baca doa-doa gitu, terus ditempelin ke tangan saya, doa-doa lagi. Terus ya udahlah, pas di kepalanya ya emang gitu. Terus aja gitu muter ngikutin, dan itu tuh emang durasinya teh bukan cepet muter cepet gitu, dan emang satu tempat ini diem terus agak lama maju sedikit majunya tuh. Ini bawa orang teh di dia gitu. Kayaknya ya gitu aja pelan, dan emang itu lama jarak muter dari pohon sawah itu sampai ke pintu itu lama jaraknya tuh, lama waktunya tuh. Jadi pelan banget lah gitu, kayak ke pohon, diam dulu ke pohon gitu. Emang betul-betul lama gitu. Dan terus gimana lagi tuh? Ya udah gitu ya mungkin, terus dia berarti emang ada gitu, ada yang emang ini terus. Dan itu tuh setelah itu katanya kan yang si satpam itu yang bisa, dia minta air doa gitu, dan emang sembuhnya tuh pakai itu. Diminum apa di banjur gitu? Diminum, terus emang disemprot, diminum gitu. Si air itu jadi kayak 2 fungsi lah gitu. Padahal si orang yang telinganya bermasalah itu sama bisa kan? Iya, dia kebetulan emang turunannya gitu, dan emang keluarganya kayak gitu. Cuman belum mendalami mungkin ya. Ya, Makanya dia nggak bisa nyembuhin sendiri gitu. Nah gitu. Harus minta bantuan kepada satpam ya, satpam apa? Iya, satpam. Satpam pesantrennya begitu sob. Terus apakah masih berlanjut atau gimana? Berlanjut apa? Kejadian itu, kejadian udah beres disembuhin, apakah ada gangguan lagi? Kalau udah itu kayaknya nggak ada sih ya, cuman kayak lebih ke yang lain gitu. Yang lainnya tuh yang kayak gimana? Kayak lebih, emang di pesantren saya tuh kan, jadi pesantren itu kan luas ya. Iya. Emang di setiap titik tuh ada penunggunya. Kayak emang, nah di depan kobong itu tuh kan, di depan pintu tuh langsung mengarah ke kamar mandi, ke tempat jemuran kayak gitu. Dan ada toren, di toren itu juga ada penunggunya. Jadi banyak kisah-kisah mistis lah di pesantren itu. Dan mungkin apakah yang ngalamin cuma beberapa orang atau banyak yang lain anak-anak yang beda kobong itu? Banyak sih, bahkan jadi emang di setiap titik tuh ada ceritanya. Kayak waktu di toren gitu yang kan ada tower gitu. Iya. Di toren itu, nah kan si toren itu teh kotak gini ya, kotak terus panjang ke atas. Nah di tengah-tengah kotak itu katanya ada, soalnya kan pernah ada yang ngalamin juga teman saya, bukan teman sih ya masih inilah Seangkatan gitu. kakak kelas. Kakak kelas. Kakak kelas ya, cerita gitu. Katanya pernah ada dulu yang waktu kayak kan di pesantren tuh kayak ada yang iyalah non kumahanya, jadi kayak sesoranganin lah. Jadi dia sendiri gitu. Dia kayak makan, kan punya makanan tapi nggak mau bagi-bagi ke yang lain. Cuma lebih cenderung ke kopet mereka. Tak kopet kan ada yang gitu, sampai dia makan tuh
tengah malam gitu, tengah malam makan biar sendiri. nggak ketahuan sama orang lain gitu, biar nggak bagi-bagi lah. Nah kan emang di jemuran itu tuh, di tempat jemuran kamar mandi itu kan emang penerangan cuman penerangan di dalam kamar mandi doang, di luar gelap gitu. Nah jadi emang posisi di toren itu emang gelap sampai dia emang nyumputnya di situ sambil makan gitu. Nah katanya tuh emang padahal emang dia tuh kayak banyak sih makanannya tuh, masih banyak gitu, cuman dia kenapa anehnya tuh makan baru sedikit udah habis Si makanan itu, ya. dan mungkin dia juga heran nggak, Iya kayak bingung Ya, gitu kenapa kok gitu? udah habis lagi gitu. nah kayak emang baru makan berapa gitu udah habis lagi. Nah ya katanya tuh yang nunggu toren itu tuh nenek-nenek. Nah, terus sampai ada yang dikobong, si hantunya emang yang penunggu dikobong kan. Di sana tuh ada, jadi pesantren saya tuh waktu awal dibangun, kobong yang pertama dibangun tuh kobong 3. Ada berapa kobong tuh semuanya? Kobong cuma sedikit sih, cuma 4 kobong ya, cuma 4 kobong laki-laki. Cuman satu kobongnya emang luas gitu, udah luas, terus di dalamnya ada kayak tingkat-tingkat lagi. Sama kasurnya juga tingkat Ya, mungkin ya. sama kasur. Nah di kan kobong 3 itu tuh, nah kobong 3 itu yang jadi sebenarnya tuh kayak lebih beda lah hawanya tuh kan. Emang awal, terus emang katanya waktu saya nanya ke wali santri gitu kan, emang wali santri saya di sana dulunya emang pesantren di situ, cuman angkatan yang udah lama terus ngabdi jadi wali santri. Wali itu berarti seperti guru mungkin kalau di sekolah biasa. Iyalah guru, terus kayak yang ngurus lah, Ngurus. yang ngurus santri gitu. Nah yang ngatur jadwal kayak gitu. Nah katanya tuh emang dulu di pesantren saya tuh ada polling Polling itu apa? pocong keliling. Pocong keliling. Si pocongnya itu emang dia sering nampakinnya di kobong 3 itu. Di kobong 3 itu berarti di kamar 3 ya? Ya di kamar 3. Dan yang saya anehnya tuh kenapa gitu, kobong yang pertama dibangun kobong 3, sedangkan kobong 3 tuh di tengah gitu. Kenapa yang dibangun yang di tengah dulu gitu? Malah disebutnya sih kobong 3 tuh bukan, harusnya kan yang pertama tuh kobong 1. Iya, kobong 1 atau kobong 4 lah yang Iya. ujung gitu. Tapi iya yang saya anehnya tuh kenapa kobong 3 dulu gitu yang dibangun. Nah, terus emang ada sampai kejadian teman saya yang jatuh jadi di dalam kobong 3 itu dia kan tidur di dalam, jadi ada yang tingkat-tingkat gitu. Iya, dia tidur di kasurnya. atas. Nah dia tidur di atas. Waktu itu pernah jatuh dari atas ke bawah sampai patah tulang tangannya, sampai patah tulang. Dan di situ dia waktu cerita tuh pingsan dulu. Sebelumnya tuh emang jatuh nggak ngerasa apa-apa, dia kayak ngahulang gini ngelihat sekitar, Linglung gitu lah. linglung. Dan dia tuh katanya ngelihat yang emang di dalam itu ada wujud yang besar Sebelum jatuh atau sesudah jatuh. Nah ya pas jatuh gitu, jatuh ke bawah, dia gini pas ngelihat dari bawah ke atas gitu, ternyata emang dari lantai ke para ke atap, tuh baru kakinya aja. Jadi si badan sampai kepalanya belum kelihatan. Nah iya kayak nembus gitu. Nah nembus Saking besarnya mungkin. itu baru kakinya aja sampai para itu teh. Nah ya katanya gitu, setelah ngelihat itu tuh langsung pingsan. Dan pingsannya tuh nggak lama, jadi kayak cuma 5 menit pingsan, terus bangun baru kerasa sakit. Di situ dia baru nangis, langsung dibawa ke dokter tulang gitu. Dan jadi dia ceritanya tuh pas emang waktu selama tangannya masih kan kayak lo patah tulang pakai kayu-kayu gitu. Dia pakai kayu, terus kayu itu diperban bentar. Pakai gitu. Selama dia masih belum sembuh, dia belum cerita. Jadi masih dipendam lah sama dia. Ketika pas udah sembuh, emang udah benar normal gitu, baru cerita. Gitu.
gitu. Ternyata maksudnya banyak juga pengalaman mistis itu yang dirasain oleh yang mungkin disebut santri bukan ya, Iya. santri-santri gitu. Dan apalagi tuh ceritanya maksudnya. Tapi dari sosok yang kebayang sih sama gua gitu, yang jatuh dari kasur terus ngeliat sosok, tapi yang kelihatannya kakinya gitu, saking besarnya, apalagi dari badan ke atasnya. Terus ada juga katanya dulu waktu angkatan berapa gitu, udah lama lah sebelum saya gitu. Terus ada jinnya tuh penunggu kobong santri wanita. Kobong berapa tuh? Nggak tahu kobong berapa ya, pokoknya di wilayah santri wanita tuh ada penunggu jin waktu dulu tuh. Nggak tahu jin apa gitu ya. Nah, dulu tuh emang awalnya katanya ya kan ada guru saya tapi udah almarhum sekarang. Guru saya itu emang udah ya bisa gitu. Dia tuh kayak ngasih tahu bahwa ini di sini ada jin ini, ada penunggu jin ini. Tapi dia nggak jahat lah. Kayak jahil gitu. Dia gak jahil gitu. Tapi gak tahu kenapa lama kelamaan si jin itu tuh kayak usil gitu. Jadi kayak banyak santri wanita yang kesurupan kayak Mulai gitu. jahil lah gitu. Ya mulai jahil, banyak yang kesurupan, ada yang nangis, ada yang gitulah. Nah di situ katanya tuh dipindahin langsung si jinnya ke jembatan jalan tol. Sama siapa tuh ini? Sama guru yang almarhum itu yang udah. Nah dipindahin ke jalan tol katanya. Terus tiap guru saya pulang kan pulangnya kadang malam sampai malam gitu ya. Tiap pulang pasti dia nampakin. Ke siapa? Ya nampakin ke dia, ke guru saya. Nah nampakin pasti gitu. Soalnya kan emang dia suka cerita. Sampai pernah waktu berangkat haji, dia guru saya tuh waktu berangkat haji ada yang ngikutin Sampai ke sana. ada yang ngikutin, nggak tahu dari waktu guru saya berkunjung kemana gitu ya, pokoknya mah di daerah timur gitu, berkunjung kemana nggak tahu negara apa, dia tuh diikutin jin sampai ke sini. Berarti ini jin-jin timur mungkin ya. Ya, nah si jin itu tuh jin baik sebenarnya, diemnya di masjid pesantren saya. Diemnya di masjid pesantren saya. Nah, si jinnya itu dia hafal Al-Quran, hatam Al-Quran katanya. Awalnya dia nggak bisa bahasa Sunda. Nah, waktu itu ngomongnya kan kayak bahasa Arab gitulah si jinnya tuh. Kalau berinteraksi ngomongnya pakai bahasa Arab gitu guru saya tuh. Nah, kesini kayaknya udah lebih ke apa sih, menyamankan diri kayak gitulah. Maksudnya udah nyaman gitu. Ya udah nyaman gitu, ngerti bahasa Sunda si jinnya. Saking udah lamanya di sini Ya. mungkin ya. Dan bahasa Sundanya tuh bukan bahasa Sunda yang lemes, yang kasar gitu, yang kasar, Yang bahasa Sunda. keseharian yang suka dipakai anak muda-mudi mungkin. Ya, nah kasar gitu pokoknya mah. Nah, terus kata guru saya, kalau ada yang penasaran, kalau santri ada yang mau penasaran pengen lihat jin itu, katanya harus sholat tahajud di tengah-tengah masjid itu. Tengah-tengah Masjid mana nih, timur atau yang di masjid yang di pesantren saya. pesantren? Kan jinnya tinggal di masjid. Nah, katanya kalau santri ada yang penasaran mau melihat wujudnya, coba sholat tahajud di tengah-tengah masjid itu. Ya di tengah masjid, di bawah lampu yang gitu. Jadi dia nyurin sama guru tuh, kalau yang penasaran pengen lihat gitu di sholat tahajud di situ. Sholat tahajud di situ. Dan katanya kalaupun jinnya melihat, jadi kayak kalaupun ngelihat lah, kalau santri yang emang bener-bener kayak
sholatnya kurang nggak khusyuk atau apa, kepikiran apa-apa, dia nggak nampakin. Dia nggak nampakin. Nah kalau emang misalnya dia bener-bener sholat tahajud emang khusyuk, terus emang pikirannya bukan buat saya pengen ngelihat jin ini gitu, dia bakal nunjukin. Nah saya jangan niatnya mau lihat itu harus benar-benar khusyuk gitu. Kalau mau lihat jin itu ya kita sholat tahajud, cuman niatnya karena Allah, bukan karena ingin melihat jin itu. Nah gitu. Jangan buat apa juga gitu kan. Membelain tahajud buat ngeliat yang itu kan, kita harusnya lebih ke yang di atas gitu kan. Iya. Dan mungkin segitu ya. Iya, segitu aja. Segitu dari cerita Satrio. Karena ya sebelumnya thank you banget nih udah mau datang di Pokis ini, podcast mistis you nih. Dan sebenarnya menarik juga sih ya, cerita-cerita dari Satrio. Sebenarnya banyak sob, cuman sekarang udah mau jam 3:30 subuh. Kayaknya pada sibuk anak-anak di sini, bintang tamunya gitu. Iya. Karena ada yang kuliah, kerja, mungkin ada yang pokoknya cuan lah. Iya. Cuan for money gitu. For life. For life, cuan for life. For Ya, sigaret. wis kalipah pokoknya mas. So, pokoknya buat kalian yang punya cerita-cerita mistis bisa di komen atau di nge-DM di Gmail boleh. Nanti kita undang kalau yang di Bandung gitu. Dan kalau ada tempat-tempat explore juga bisa ngontak kita, hitung-hitung bantu lah. So, Buat orang-orang yang terpilih yang ceritanya menarik bisa diundang gitu. Dan thank you atas menunggu ya udah dengerin podcast hari ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan di share ya ke rekan-rekan sobat unik yang ada di home base, homeschooling gitu. Dan see you the next video.